Selamat malam Mirsa, Anda menyaksikan Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Mirsa, pemilihan Gubernur DKI Jakarta sudah di depan mata. Tapi tawar-menawar, tarik-menarik partai politik tidak bisa dihindari. Bahkan sekarang mencuat isu untuk menjegal Anies mulai muncul pasca munculnya Koalisi Indonesia Maju Plus. Dan akhirnya membuat sejumlah partai pengusung Anies mulai tergoda nih berbalik arah untuk merapat ke Kim Plus. Dan PKS kabarnya pun mulai tergoda. Benarkah demikian? Nanti kita akan coba cari tahu di Dua Sisi malam hari ini. Tapi yang paling penting pertanyaannya adalah bagaimana nasib Anies untuk di Pilkada DKI 2024? Bisakah maju atau Ridwan Kamil akan melenggang melawan kota kosong? Kita bahas lengkapnya di Dua Sisi. Sudah hadir sejumlah narasumber bersama saya. Ada Mas Adi Praitno, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah. Selamat malam. Selamat malam, Andi. Selamat malam semuanya. Mas Ciko Hakim, politisi PD Perjuangan. Selamat malam. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ada Mas Muhammad Khalid, politisi PKS. Selamat malam, Mas Khalid. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Syahrin Hamid, juru bicara Anies Baswedan. Selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Dan juga sudah ada teman-teman dari Universitas Tamrin, ada dari Universitas Terbuka dan Universitas Indonesia. Tepuk tangan dulu dong buat adik-adik semua yang sudah hadir di sini. Semua pada ngikutin Pilkada DKI? Ikutin? Wah, ada yang ikut, ada yang enggak. Oke, kita akan bahas malam hari ini. Pertanyaan pertama ini ke Mas Khalid nih yang menarik sebenarnya nih. Nah, tersangkanya Mas Khalid nih. Mas Khalid nggak tersangka. Kursi panas. Ya. Kursi panas. Karena yang jadi pertanyaan ini ujuk-ujuk kan PKS sekarang ngasih tugas berat nih. Kalau saya bilang tugas berat untuk Anies Baswedan mencari 4 kursi lagi. Benar demikian? Itu bukan tugas berat, itu tugas ringan justru. Karena hanya butuh 4 kursi lagi. 4 kursi sementara Kim Plus udah merapat nih, Nasdem kayaknya udah kesana. PKB sinyal-sinyalnya kita baca di media mungkin bisa ditampilkan ya, udah mulai tuh ngelirik-ngelirik ke Kim. Jadi partai yang tersisa ini tinggal PDIP. Kalau bicara platform partai kayaknya agak-agak seperti minyak dan air gitu kan. Jadi ini bukan tugas ringan sebenarnya nih. Jadi begini, sampai detik ini ya, satu-satunya partai yang mengeluarkan SK rekomendasi buat Pak Anies dan Pak Sohibul Iman adalah PKS. SK rekomendasinya sudah keluar dan resmi dan dideklarasikan oleh DPP PKS, oleh Presiden PKS Ahmad Saihu pada tanggal 25 Juni yang lalu. Ya. Sudah lewat lebih dari 40 hari, SK itu sudah diberikan. Oke. Kita ini dalam proses pilkada, sekarang ini lebih dari 500 pilkada loh. Betul. Ada kandidat ya, lebih dari 500 kandidat itu mereka semuanya itu berjuang untuk bagaimana? Pertama, mereka harus mendapatkan tiket rekomendasi untuk bisa berlayar. Dan beruntungnya ya di Jakarta ini PKS mendapatkan suara tertinggi. Tapi nggak bisa maju sendiri. Betul, that's right. Nggak bisa maju sendiri. Okay. Tapi kursinya adalah terbesar, 18 kursi. Jadi hanya butuh 4 kursi. Saya pikir ini adalah merupakan sebuah keuntungan dan kemudahan sebenarnya buat Mas Anies untuk memastikan dukungan secara ofisial dari partai-partai yang lain. Ini kalau dan ini sebuah, saya berikan cerita. Ketika Pak Presiden PKS Ahmad Saihu sebelum mengumumkan pada 25 Juni, sebenarnya sebelum pengumuman itu, Bapak Presiden PKS Bapak Ahmad Saihu sudah bertemu dengan Bang Surya Paloh di Nasdem Tower dan disampaikan kita akan mengusung Mas Anies dan Pak Sohibul Iman, kita sebut pasangannya aman ya. Dan insya Allah ini adalah calon yang terbaik buat warga Jakarta, punya kapasitas kepemimpinan yang bagus dan kapasitas menangnya yang sangat bagus. Itu kan harapan PKS. Dan itu sudah disetujui dan disambut baik oleh Nasdem. Baik, tapi surat rekomendasinya sudah turun belum? Nah disinilah kita menunggu justru bagaimana Mas Anies bisa membawa surat rekomendasi dari partai-partai lain sehingga tiket ini akan berlayar. Dan 4 kursi ini tidak terlalu susah sebenarnya kalau bisa kita bawa di meja kita. Gitu. Oke, saya nih ke Mas Adi. Nih Mas Adi, kalau saya mau menganalogikan ini, ada tuh pepatah yang menyebutkan ini ibarat mencari jarum di tengah jerami loh. Mencari 4 kursi sih kedengarannya gampang ya, tapi dengan kondisi konstelasi sekarang ini udah mulai melirik ke Kim semua, tinggal PDIP aja, mungkin nggak tuh Mas Anies bisa nyari 4 kursi lagi? Ya, saya kira gampang ya 4 partai itu. Kalau memang PKS serius untuk mencari teman koalisi. Kenapa sekarang kayaknya kesannya nggak serius? Bisa tidak misalnya dikomunikasikan dengan PDIP yang juga per hari ini juga kebingungan soal mencari teman koalisi dan soal siapa yang akan diusung.
Itu menjadi penting. Artinya apa? PKS dan PDIP bisa maju kok kalau memang serius. Kan ini yang sebenarnya sedang diuji betul. Kalau dalam pilkada itu bukan soal siapa yang dikasih surat rekomendasi dan surat tugas, tapi yang paling penting siapa yang mendaftarkan ke KPU, itu saja jalan ceritanya. Bisa jadi dapat surat tapi belum tentu didaftarkan ke KPU. Banyak kisah di negara ini pilkada, ada rekomendasi, ada relawan, ada tim sukses tiap hari itu deklarasi. Tapi yang didaftarkan bukan mereka. Oke, Mas ini Adi, yang khawatir terjadi di Jakarta. Tadi menarik Anda bilang kalau PKS serius sebenarnya bisa aja tuh gandeng PDIP. Jadi Anda melihat ini kurang serius nih PKS sekarang. PKS serius tapi belakangan kan kelihatan mulai masuk angin karena mengultimatum Anies Baswedan untuk nyari partai tambahan. Kalau tidak bisa evaluasi dukungan politiknya. Nah, pada saat yang bersamaan mestinya Bang Ciko juga mulai agresif nih. Kayaknya PKS kurang kawan ini. Tunggu. Maju di situ baru. Ini masuk angin. Sebelum agresif kita ke masuk angin. Benar masuk angin. Sederhananya di situ. Kan sederhananya di situ. Nggak, Mas Adi ini kan pengamat politik yang tahu betul bagaimana dinamika di pilkada. Dan semua kandidat itu memiliki kewajiban untuk memenuhi tiket itu. Dan PKS satu-satunya saat ini yang sudah mengeluarkan secara resmi surat rekomendasi itu dan mendeklarasikan secara terbuka. Tapi katanya kan tadi nggak Jadi jaminan. kurang serius apa Mas Adi? Bang Holid begini. Ini sudah sangat serius. Justru kita mempertanyakan misalnya Mas Anies harus segera menuntaskan tugasnya. Mungkin nggak mungkin dong saya sedikit edit PKS. Saya sedikit edit redaksinya. PKS serius. Kurang satu partai. Andai PDIP datang minta wakil jadi pendamping Anies, apakah PKS akan hijrah ke Kim atau tidak? Ya ini jawab dulu ya. Andai-andai saja kan. Sudah datang belum? Ya kan? Kalau kita membangun komunikasi, kita komunikasi semua pihak. Dan tentunya begini, tentu PKS sebagai partai pemenang di DKI wajar sekali jika kadernya sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Sepakat nggak? Sepakat juga nggak? Tapi kalau nggak bisa sendiri, maksa gimana? That's why, itulah kemudian tugas dari kandidat memastikan, meyakinkan partai lain untuk bisa mendukung beliau. Sebelum saya ke jubir kandidat, di situ adalah supaya tidak terpotong. Sebenarnya suka-suka partai mau mengusung siapapun. Bagi saya pilkada Jakarta bukan soal Anies dan tidak Anies. Yang paling penting jangan melawan kotak kosong. PKS dengan PDIP mau usung Ahok mau usung Sohibul Iman itu lain hal. Tapi jangan sampai ada upaya supaya jagoan dari Kim nih nggak ada lawannya. Itu tidak bagus Anda bagi demokrasi kita. Anda melihat ada arah ke sana agar melawan kotak kosong? Tanda-tanda alamnya jelas. PKB kelihatan gestur tubuhnya ingin bergabung. Nasdem juga iya. PKS ini kan dari dulu kan memang cinta matinya ke Anies. Kok belakangan cinta matinya agak sedikit berkurang. Karena Anies dikasih ultimatum. Awal Agustus tak dapat partai tambahan. Bukan tidak mungkin. PKS akan bersikap sama seperti di Sumut. Melirik Edi Rahmayadi, tapi deklarasi dukungannya kepada Bobi Nasution. Itu sangat potensial di Jakarta. Bisa, jadi bercermin ke Sumut, bisa jadi terjadi di Jakarta kayaknya. Bukan masalah cinta mati atau tidak cinta mati. Kepemimpinan itu diuji adalah bagaimana dia bukan hanya bisa memenangkan hati pemilih, tapi dia juga bisa memastikan pemangku kepentingan, yaitu koalisi partai itu bisa terbentuk. Dan PKS sudah memberikan jalan itu 80%. 18 kursi itu 80% jalan sudah dipenuhi. Tinggal 20% lagi. Dan inilah kita meminta Pak Anies sebagai seorang pemimpin, dia bisa meyakinkan partai-partai lainnya untuk bisa berjalan bersama kita. Betul. Kalau itu setuju, saya nggak ada bantahan apapun. Jadi memang ini juga ada mau'idah hasanahnya. Jadi Bang Syahrin tolong sampaikan ke Pak Anies, yakinkan PDIP minimal gitu ya, untuk bisa berkoalisi. Sebelum ke Bang Syahrin, Anies Baswedan ini hanya duduk berada di zona nyaman. Seperti yang dulu partai ngerubungi seakan-akan bisa diikat untuk bisa maju. Hari ini konstelasi politiknya sudah berbeda. Pertanyaan yang Bang Ciko, ada nggak minat tertarik? Tertarik. Mas Anies datang ke Mas Ciko, PDIP, ke siapapun silakan. Tinggal 4 kursi pastikan itu. Tunggu dulu. PDIP-nya tergoda nggak? Mau melirik nggak? Nanti dijawab. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi.